Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, para pemimpin Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan Italia, serta Inggris berjanji untuk mendukung Israel. Pernyataan bersama disampaikan Senin malam waktu setempat. Ini dalam upayanya mempertahankan diri, kata negara-negara itu dikutip AFP Selasa 10 Oktober 2023. Hal sama juga dimuat The Guardian. Secara rinci, pernyataan tersebut dikeluarkan setelah adanya panggilan telepon antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. Apakah sikap Barat indikasi permusuhan nyata terhadap kaum Muslim? Apakah solusi dua negara adalah siasat busuk Amerika Serikat? Bagaimana langkah nyata kaum Muslim di seluruh dunia untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Kiai Haru Laude Ilyasa dari Forum Komunikasi Ulama Aswaja. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nanang, Alhamdulillah. bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Gimana Kiai? Sehat juga? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, Kiai. Perang di Timur Tengah ini memasuki hari keempat, ya, semenjak agenda atau Taufan, Taufan Al-Aqsa yang dilancarkan oleh para mujahidin Palestina. Militer Israel menyebut telah mendapatkan kembali kendali atas perbatasan Gaza Israel pasca serangan mendadak kelompok Hamas Palestina akhir pekan lalu. Nah, bagaimana seharusnya umat menyikapi konflik ini, Kiai? Tafadhol Mas. Iya, yang pertama ingin Al-Fakir sampaikan tentang sikap itu yang pertama dari aspek perang itu sendiri, yang kedua dari aspek siapa yang berperang ya. Maka kalau kita melihat fakta daripada perang ini, Al-Fakir ingin mengingatkan kembali dari eh, yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat ini memberikan penegasan kepada kita bahwa perang itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan perang itu adalah sesuatu yang kita benci. Maka tentu kita melihat bahwasanya secara tabii maka orang itu membenci peperangan itu. Dalam tafsir Al-Maisir dijelaskan faradallahu alaikum ayyuhal mu'minun qitalal kuffar, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang mukmin untuk memerangi orang-orang kafir. Wal qitalu makruhun lakum min jihadit tab'i. Sementara secara tabii, secara naluri, perang ini adalah sesuatu yang dibenci. Siapapun membenci peperangan. Dan Al-Fakir yakin bahwasanya Hamas membenci peperangan, kemudian eh, saudara-saudara kita dari Palestina juga membenci peperangan. Mengapa? Karena di dalam peperangan itu ada luka, ada penderitaan, ada sakit. Nah, akan tetapi di dalam firman ini Allah menegaskan sesuatu yang kalian benci itu adalah sebuah kebaikan. Ada kalanya seperti itu,
atau sebaliknya sesuatu yang kalian suka itu adalah keburukan. Sehingga kita tidak bisa melihat peperangan itu sebagai satu peperangan ensih, tetapi ini adalah peperangan yang eh, pada status diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita kemudian em, mengatakan bahwasanya peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin di Palestina, bil khusus dalam hal ini oleh saudara-saudara kita dari Hamas, ini sebagai sesuatu yang buruk, maka sesungguhnya mereka itu telah menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi dijelaskan, faradallahu alaikum ayyuhal mu'minun. Allah telah mewajibkan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman. Maka kita tidak boleh kemudian mengatakan bahwasanya perang ini adalah perang yang dibenci dalam arti perangnya negatif, tetapi ini adalah perang yang diperintahkan oleh Allah, kemudian meskipun kita tidak menyukainya. Ini yang pertama. Yang kedua tentang siapa yang berperang. Di sini adalah Zionis Yahudi yang mana di backup oleh negara Israel, kemudian umat Islam yang diwakili oleh Hamas. Maka sikap kita adalah di mana kita berdiri, di mana dukungan kita, apakah kita kemudian mendukung kepada Zionis dalam hal ini adalah bangsa Yahudi, ataukah kita mendukung umat Islam yang telah mempertahankan hak serta kehormatannya. Maka Al-Fakir meyakini bahwa sebagian besar daripada umat Islam di negeri ini eh, mendukung perjuangan kaum muslimin di Palestina, dan inilah sikap yang harus kita tunjukkan kepada umat Islam di dunia, serta memberikan dukungan penuh kepada warga negara atau warga negara Palestina. Begitu yang seharusnya kita kita ambil, sikap yang seharusnya kita ambil. Baik, Kiai. Dikabarkan Israel melakukan serangan udaranya di seluruh wilayah Gaza dan telah memerintahkan penghentian total pasokan air, listrik, dan makanan kepada penduduk yang memang sudah miskin dan diblokade, yaitu sekitar 2,3 juta orang. Apa langkah nyata yang harus dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia, Kiai? Ya, jadi Islam ini diikat oleh satu akidah, ya, satu keimanan, tidak dibatasi oleh area, tidak dibatasi oleh warna bendera. Maka kita melihat bahwasanya aktivitas nyata yang telah ditunjukkan oleh saudara-saudara kita di Palestina dengan melakukan jihad besar melawan Zionis Israel ini adalah satu kewajiban yang telah mereka lakukan. Lalu bagaimana dengan umat Islam di luar daripada Palestina dan sekitarnya? Eh, yang paling dekat dengan Palestina, mereka punya kewajiban untuk membantu secara militer yang jihad, tetapi di daerah yang lain ya maka juga harus dilakukan sebuah perjuangan politik. Sebuah perjuangan politik ini bukan hal yang remeh, tetapi ini adalah yang penting. Dalam hal apa? Dalam hal menyusun sebuah kekuatan yang saat ini harus diwujudkan, kekuatan yang akan membela kaum muslimin di Palestina. Kita kalau melihat dari perjuangan di negeri ini, kita melihat pada era kemerdekaan itu ada dua hal yang dilakukan, adalah kemerdekaan adalah perjuangan senjata para mujahid-mujahid pada masa itu, yang kemudian juga diikuti oleh perjuangan politik, sehingga ketika dua hal itu ditemukan maka terjadilah kemerdekaan. Demikian pula dalam konteks Palestina ini sebagai satu wilayah bagian dari seluruh kaum muslimin, maka ada yang kemudian berjuang melakukan perlawanan bersenjata di Palestina, maka di wilayah yang jauh kita masih bisa disatukan dengan perjuangan politik, kemudian membentuk sebuah kekuatan entitas politik, kemudian melakukan upaya-upaya perjuangan untuk membebaskan Palestina. Ini yang harus kita lakukan. Ya, Kiai. Apa hukumnya mengakui keberadaan negara Yahudi penjajah di Palestina? Dan apakah umat Islam perlu mengambil solusi dua negara yang diusulkan PBB
dan negara-negara Barat ya. Ya, jadi sekali lagi bahwa PBB tidak mempunyai kekuatan sama sekali untuk mengatur-ngatur Palestina, ya, demikian pula negeri kaum muslimin. Kita melihat bahwa pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel, ya, itu sama sekali tidak mempan apa namanya yang dilakukan oleh PBB untuk menghentikan eh, konflik bersenjata yang ada di Palestina. Kemudian solusi dua negara ini juga merupakan solusi yang tidak adil karena mereka tidak melihat pada akar persoalan. Dan akar persoalan yang seharusnya diambil adalah Israel harus diusir dari Palestina dan dibiarkan masyarakat Palestina ini kemudian merdeka dan kemudian mengatur dirinya sendiri. Kalau kemudian solusi PBB ini adalah eh, seperti itu, apa namanya, mengeluarkan entitas Zionis Israel dari Palestina, maka ini bisa kita ambil. Tetapi ini tidak mungkin. Jadi kita tidak mungkin berharap pada PBB dalam hal ini. Ya, Kiai. Apa sebenarnya yang menjadi pangkal persoalan di tanah Palestina sering terjadi perang gitu. Kira-kira apa pangkal masalahnya dan em, sampai sekarang ya, ini menyebabkan penderitaan kaum muslim yang berkepanjangan. Betul ya. Iya, jadi ibarat sebuah kekayaan yang sangat berharga, jika kemudian kekayaan itu tidak ada yang menjaga, maka eh, pemilik daripada kekayaan itu akan terus diancam dengan pencuri, dengan perampok, dengan orang-orang yang sehat yang terus mengincar dia. Eh, tetapi apabila kekayaan itu ada yang menjaga, maka itu tidak akan bisa diganggu, tidak akan ada berani yang melecehkannya. Maka yang menjadi pangkalnya sebenarnya ketika penjaga Palestina itu yang dihilangkan, penjaga Masjidil Aqsa yang dihilangkan. Dan kita tahu sejak runtuhnya Daulah Khilafah yang eh, menjaga kehormatan negeri Palestina ini dihilangkan, maka kemudian Palestina ini seolah-olah tidak ada yang melindungi, dan memang tidak ada yang melindungi seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Maka selama khilafah itu tidak ada, maka selama itu pula Palestina itu akan diganggu dan Palestina itu akan dicederai kehormatannya. Jadi kewajiban untuk menegakkan khilafah menjadi suatu hal yang penting sebagai sebuah aktivitas politik di mana di Palestina sendiri saat ini berjuang secara militer bersenjata, maka di negeri-negeri yang jauh dari Palestina kewajibannya adalah untuk menegakkan khilafah sebagai sebuah institusi politik yang akan mengerahkan semua potensi kekuatan. Kiai, jika dihitung sejak pendudukan Israel sekaligus pendirian negara Yahudi itu di Palestina pada tahun 1948 hingga hari ini, maka tragedi Palestina ini sudah berumur sekira 75 tahun. Lantas bagaimana cara menghapuskan penjajahan Zionis dan negara-negara kapitalis pendukungnya dari muka bumi, Kiai? Oke, jadi eh, tentu yang pertama kan mengusir Israel, dan tentu mereka tidak gampang saja kemudian keluar dari Palestina, tetapi mereka harus diusir dengan keras, ya. Tetapi tidak semudah itu karena ada penjaga yang lain yang terus memberikan backup kepada Palestina, ya. Seperti yang tadi dijelaskan, bagaimana kemudian Amerika mengerahkan dua kapal induknya yang untuk membackup Israel. Negeri-negeri akan eh, terlihat pada dua kutub. Yang pertama adalah eh, membela Israel, yang kedua adalah membela Palestina. Tetapi kita juga tidak bisa meyakini bahwa pembelaan kepada Palestina itu adalah pembelaan yang sesungguhnya. Pembelaan yang sesungguhnya itu hanya ketika eh, institusi yang resmi, yaitu Khilafah Islam, yang akan mampu, ya, untuk memberikan
eh, keputusan terkait dengan Israel itu mau diapakan. Kemudian jihad besar yang dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia ini harus kemudian di didengungkan, dikobarkan dari daerah yang paling dekat dengan Palestina. Kemudian kita sebagai negeri muslimin ya, Indonesia, Malaysia, Brunei serta negeri yang lain di seluruh dunia itu kemudian harus memberikan tekanan kepada Amerika, kepada Israel serta negara-negara yang terlihat sekarang ini berkerumun mengitari Israel, ya, tekanan ekonomi, kemudian tekanan politik, tekanan larangan zona terbang, kemudian larangan pada rute pelayaran mereka, kemudian menutup hubungan diplomatik hingga mereka itu menjadi lemah. Tetapi ini tidak mungkin kalau kita masih sekarang ini pada konsep negara bangsa. Jadi sekali lagi, yang hanya satu-satunya yang akan mampu untuk menyelesaikan itu adalah mengembalikan lagi penjaganya. Kalau yang dulu pernah dihilangkan, maka sekarang kita kembalikan lagi, yaitu mengembalikan khilafah. Maka sebelum khilafah itu bisa tegak, maka kemudian kembali lagi bahwasanya kaum muslimin wajib untuk bersungguh-sungguh secara politik, mengumpulkan diri berjamaah, kemudian melakukan satu konsolidasi secara universal di seluruh dunia, membentuk sebuah gerakan politik bersama, dan gerakan politik itu harus mengarah pada satu tujuan, yaitu mengembalikan kembali kekuatan khilafah Islamiyah yang akan um, mengusir bangsa Zionis Yahudi di Israel itu. Baik, jazakumullah khair Kiai atas penjelasannya. Semoga membuka mata kita semua atas akar masalah di Palestina dan solusi yang sesungguhnya. Kenapa perang ini terus terjadi dan kenapa tidak selesai, dan kita punya solusi yang bisa menyelesaikan itu semua. Baik, semoga Kiai Heru Ilyasa keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan keluarganya sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Amin, ya amin, rabbal alamin. amin. Baiklah, para pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita mendapatkan banyak kebaikan di dalamnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi sebuah amal yang tak terputus yang kelak akan membebaskan kita dari siksa api neraka dan terus menambah kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya Nang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.